Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Jiang Nanan menatapnya dengan penuh kebencian. Aku tidak akan bersama dengan putra hedonistik dari keluarga kaya sepertimu. Berhenti menggangguku juga. Saya dipanggil Jiang Nanan, silahkan gunakan nama keluargaku saat merujukku. Dengan itu Jiang Nanan berbalik dan mempercepat langkah meninggalkan jarak antara dia dan Susansi. Susansi menutup wajahnya dengan tangannya dan berteriak dengan sedih, "Biarkan aku mati!" Bebe sudah di sebelahnya dengan senyum di wajahnya yang tenang. Dia berkata dengan tulus, "Apakah kamu butuh bantuan?" Susansi meletakkan tangannya ke bawah dan mengamuk. "Apakah kita masih bersaudara? Bahkan kamu bahagia di atas penderitaanku." Bebe memiliki ekspresi terkejut di wajahnya. "Kamu ingin berbicara tentang menjadi saudara sekarang? Mengapa aku ingat? Kamu mengatakan akan menikam kakakmu ini demi seorang gadis?" Susansi merasa malu. Dia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. "Seorang gadis bisa memberiku seorang anak bukan? Seorang gadis bisa tidur denganku di tempat tidur, tapi bisakah kamu melakukannya?" Bebe tersenyum hangat. "Saya tidak bisa melakukan yang pertama, tapi saya bisa melakukan yang terakhir." Penatua Swanlow tiba-tiba terhuyung secara misterius, kemudian dengan kasar meludahkan seteguk anggur sebelum menatap Bebe dan Susansi dengan ganas. Mereka berdua langsung tegang, tidak berani melakukan apa-apa lagi. "Baik, datanglah kemari," ucap Penatua Swanlow. Kelompok 14 orang buru-buru melangkah maju dan membentuk lingkaran di sekitarnya. Susansi percaya bahwa kata-kata Bebe yang telah memicu Penatua Swanlow. "Tunggu saja kamu diomeli, hehehe." Dia berbisik dengan dingin pada Bebe. Pada saat ini Bebe tidak memiliki jejak senyum di wajahnya. Dia memiliki pandangan yang kejam dan dia mengucapkan beberapa kata. "Karena aku akan dimarahi, aku akan memberitahu Jiang Nanan bahwa kamu benar-benar menyukai seorang pria. Kamu hanya mengejarnya untuk menyembunyikan orientasimu yang sebenarnya." "Kakak senior, apa katamu?" Wajah Susansi memerah. Bebe mempertahankan kontak mata penuh dengannya dan berkata, "Saya tidak punya saudara perempuan." Penatua Swanlow tiba-tiba mengacak-acak rambutnya dan memelototi mereka berdua. "Jika kalian berdua menyemburkan omong kosong lagi, aku akan mengalahkan kalian sampai tidak bisa berdiri lagi." Xiao Tao tertawa. "Penatua Swanlow, moral publik kita benar-benar merosot. Mereka masih sangat muda tetapi mereka memiliki kecenderungan seperti ini. Saya menyarankan agar akademi melakukan kampanye perbaikan." "Aku benar-benar lurus," Bebe dan Susansi berteriak bersamaan. Xiao Tao memiliki ekspresi jijik di wajahnya. "Apakah aku berbicara tentang kalian berdua? Saya berbicara tentang Yu Hao dan Wang Dong. Untuk apa kalian panik?" Susansi menampar Bebe dan berkata dengan marah, "Aku menyalahkanmu untuk semua ini. Reputasiku hancur." Jiang Nanan mendengus dan berbisik, "Apakah kamu bahkan memiliki reputasi? Kamu adalah..." Pendengaran Susansi tidak buruk, dia langsung bereaksi, "Nanan, tidak seperti itu. Waktu itu aku..." "Kamu berani?" Jiang Nanan tiba-tiba berseru, pandangannya mirip dengan belati. Susansi menggigil secara naluriah, langsung tutup mulut. Yu Hao dan Wang Dong dalam hati tertawa. Mereka menahan tawa sampai perut mereka sakit. Tiba-tiba semua orang merasakan suhu di sekitar mereka turun. Niat membunuh yang muncul seketika menyebabkan Yu Hao, Wang Dong, dan Xiao Xiao menjadi kaku karena budidaya rendah mereka. Untungnya itu hanya berlangsung sesaat sebelum menghilang. Penatua Swanlow bertindak seolah-olah tidak mendengar apapun dan berbicara dengan suara rendah, "Kita tidak jauh dari akademi dan ada beberapa hal yang harus saya katakan sekarang. Kalian 7 dari tim persiapan harus mendengarkanku dengan cermat. Ini menyangkut arah masa depan jalanmu di akademi." Sikap Penatua Swanlow tidak terlalu tenang. Ini pertama kalinya mereka melihatnya bertindak begitu serius. Yu Hao dan 6 lainnya merasa hati mereka menjadi dingin, dan mereka segera menahan tawa mereka dan memberi perhatian penuh kepada Penatua Swanlow. 7 siswa dari halaman dalam seperti tahu apa yang akan dikatakan Penatua Swanlow, tetapi mereka memiliki wajah serius. Selain itu, mereka memancarkan semacam kesombongan yang unik. Penatua Swanlow berkata, "Akademi kita
telah ada selama lebih dari 10.000 tahun. Biasanya seorang guru jiwa yang kuat paling tidak bisa hidup selama 200 tahun, sementara beberapa bahkan bisa hidup lebih lama. Selain itu, banyak siswa yang memasuki halaman dalam setiap tahun. Namun, jumlah total murid halaman dalam yang saat ini berada di akademi tidak mencapai 100 orang. Apakah kalian tahu mengapa demikian? Susansi berkata, apakah itu karena senior kita telah lulus? Penatua Suanlo menggelengkan kepalanya. Kamu setengah benar. Ada beberapa murid dari halaman dalam yang meninggalkan akademi setelah lulus. Tapi sekarang aku ingin berbicara tentang para murid yang tidak lulus. Suara Penatua Suanlo tiba-tiba mengandung beberapa jejak kesedihan. Mereka semua anak-anak yang baik. Meskipun mereka tidak dapat benar-benar lulus, nama mereka masih ada di dalam daftar sekolah. Mereka menganggap cita-cita akademi sebagai cita-cita mereka. Bukannya mereka tidak memiliki kekuatan untuk lulus, tetapi karena mereka mati demi cita-cita akademi. Pada kenyataannya, ada banyak siswa yang memiliki kualifikasi untuk memasuki halaman dalam, namun banyak dari mereka memilih untuk meninggalkan akademi setelah lulus dari halaman luar. Itu karena memasuki halaman dalam akademi Shrek tidak hanya menandakan bahwa akan mendapatkan hal-hal yang lebih baik dan pengajaran yang lebih baik, berat tanggung jawab yang akan diterima akan sama besarnya. Para siswa yang memilih untuk tidak memasuki halaman dalam mengakui bahwa mereka tidak mampu memikul tugas ini. Setelah setuju untuk merahasiakan ini, mereka akan pergi. Akademi menghormati pilihan semua siswanya, tetapi aku ingin mengatakan bahwa setiap siswa yang telah memasuki halaman dalam dan untuk melanjutkan studi mereka adalah seorang pahlawan. Bukan pahlawan di akademi, tetapi pahlawan dari seluruh benua Doulo. Kata pahlawan masih sangat asing bagi Yu Hao muda dan yang lainnya. Namun kata ini membawa bobot yang tak terlukiskan ketika diucapkan dari mulut Penatua Suanlo. Penatua Suanlo berkata dengan sungguh-sungguh, hal yang kalian tidak boleh ungkapkan adalah fakta kalian telah mengambil langkah ke halaman dalam sejak menjadi anggota tim persiapan. Karena ini, aku harus memastikan apakah kalian bersedia menanggung beban akademi sebelum kita pergi. Jika kalian tidak mau, saya dapat mengembalikan kalian ke akademi dan tidak ada yang akan menyalahkan kalian. Kalian masih akan menyelesaikan studi dan lulus dengan sukses. Selain itu, saya harus mengatakan bahwa tidak banyak hal di halaman dalam yang tidak dimiliki halaman luar. Alasan mengapa para murid halaman dalam itu kuat terkait dengan tanggung jawab yang saya sebutkan. Jika kalian memilih untuk kembali, kalian harus menjaga rahasia yang sama dengan siswa yang memilih untuk pergi setelah lulus. Bisakah melakukannya? Kelompok 7 orang Yu Hao bisa merasakan bahwa rahasia yang hendak diungkapkan oleh Penatua Suanlo tidak begitu besar. 7 menjawabnya bersamaan. Ya, Penatua Suanlo menghela nafas dan berkata, benua Doulo pada awalnya sangat besar. Setelah bertabrakan dan bergabung dengan benua Ryu, itu menjadi jauh lebih besar. Dari 4 kerajaan besar, Kekaisaran Ryu meliputi wilayah terbesar. Berbagai sumber daya mineral sangat banyak, namun mereka masih asing bagi kita. Bahkan jika beberapa ribu tahun telah berlalu, mereka tidak cocok dengan 3 kerajaan di benua Doulo kita. Kita tidak dapat benar-benar menerima keberadaan mereka. Dengan ini, kami membentuk aliansi bersama untuk melawan mereka. Meskipun tidak ada perang skala besar di benua Doulo, perselisihan selalu ada. Jika perselisihan ini terjadi di antara rakyat biasa, ini tidak akan menyebabkan kerusakan terlalu banyak. Namun, perselisihan di antara para penguasa jiwa itu berbeda. Tidak semua penguasa jiwa itu baik. Sejumlah besar akan mengalami peningkatan ego karena kekuatan mereka dan akan sombong seolah-olah pakar nomor 1 di bawah langit. Orang-orang ini akan membawa banyak korban bagi rakyat biasa. Seorang guru jiwa melakukan tindakan jahat adalah kejadian yang sering terjadi, dan itu semakin banyak seiring berjalannya waktu. Seringkali seorang guru jiwa akan semakin tinggi kekuatan penghancurnya setelah melangkah ke jalan kejahatan. Pernah ada seorang kaisar jiwa yang membantai seluruh desa hanya karena makanan yang mereka berikan tidak sesuai dengan standarnya. Ini terjadi karena penguasa jiwa jauh melebihi orang biasa dalam hal kekuatan, dan juga karena mereka tidak memiliki batasan dan kendali. Akademi Shrek tidak menganggap dirinya organisasi yang benar, tapi kami tidak mau membiarkan bencana seperti ini terjadi. Sekitar 6.000 tahun yang lalu,
akademi terpecah menjadi halaman luar dan halaman dalam. Penatua Xuanlao menjadi lebih serius ketika dia berkata, kami tidak berusaha untuk mengawasi ketidakadilan di benua ini, karena itu mustahil. Benua Doulo terlalu luas, dan ada banyak orang yang tak terhitung jumlahnya dalam 4 kerajaan. Sudah ada 5 juta penduduk permanen di kota Shrek saja. Selain itu, kami bahkan tidak bisa mengawasi para murid dari halaman dalam. Karena itu, kami hanya penguasa jiwa polisi. Kami menargetkan orang dan bahkan pejabat pemerintahan, tetapi tidak pernah seluruh negara. Kami memiliki sumber intelijen kami sendiri. Dan jika sesuatu yang jahat dilakukan suatu negara, atau jika seorang guru jiwa beralih ke jalur jahat, kami akan mengirimkan murid-murid dari halaman dalam untuk menangani masalah ini. Sekarang para murid dari halaman dalam dikenal sebagai polisi Shrek. Halaman dalam kami punya julukan lain, yaitu Shrek Guardian atau penjaga Shrek. Saat ini aku adalah wakil pemimpin penjaga Shrek saat ini. Kalian pasti berpikir bagaimana kita mengawasi semuanya, bukan? Benua ini begitu luas dan jumlah kejahatan yang dilakukan begitu banyak. Kami bahkan tidak memiliki 100 orang di halaman dalam. Namun setiap negara, bahkan kerajaan Ryu yang terbesar, tidak akan pernah berani memandang rendah penjaga Shrek kita. Meskipun hanya ada sekitar 100 murid di halaman dalam saat ini, kami memiliki lebih dari 20.000 lulusan dari halaman luar. Sudah ada hampir 1.000 siswa yang telah menyelesaikan permasalahan mereka sebagai wali. Korban sering muncul di halaman dalam, tetapi saya berani mengatakan bahwa setiap orang yang keluar dari halaman dalam Akademi Shrek adalah seorang elit dalam semua aspek. Selain itu, akademi kita memiliki guru-guru terbaik di benua ini. Dan setiap guru di akademi adalah penjaga. Setiap murid dari halaman dalam adalah penjaga. Dan untuk lulus mereka harus menyelesaikan 30 tugas. Tugas-tugas ini tidak hanya menguji kekuatan para murid kita, tetapi juga hati mereka. Akademi Shrek tidak hanya ingin membina para ahli, tetapi juga bakat-bakat sejati yang bersedia melindungi kestabilan dan perdamaian benua. Apa yang ingin saya sampaikan kepada kalian, kita adalah penjaga dan juga penegak hukum. Segala sesuatu yang ditangani oleh penjaga Shrek pasti adalah masalah dan sangat berbahaya. Bahkan ada kesempatan di mana kita harus berurusan dengan judul Doulo. Ancaman terhadap hidupmu bisa terjadi kapan saja. Karena itu, hal pertama yang harus kalian pertimbangkan dengan hati-hati adalah apakah kalian bersedia menjadi wali. Selain itu, tidak ada kompensasi untuk penjaga. Pada saat ini, nada serius Penatua Xuanlao melunak. Dia melihat tatapan mata 7 anggota tim persiapan. Dai Yuheng berjalan ke sisi Penatua Xuanlao dan berkata dengan suara rendah, "Saudara dan saudari junior, saya akan memberitahu kalian. Menurut banyak senior yang telah lulus, menjadi penjaga Shrek adalah kehormatan terbesar yang pernah diberikan kepada mereka. Bahkan jika mereka sudah lulus, banyak dari mereka masih melakukan hal-hal yang harus dilakukan oleh seorang wali. Bagi pelaku kejahatan, kita adalah pisau tukang daging. Bagi yang lemah dan yang terintimidasi, kita adalah dewa kebaikan untuk mereka. Ada banyak sekali orang yang telah menerima bantuan dari penjaga Shrek, dan tindakan membantu mereka adalah cara terbaik untuk menyempurnakan hati kita. Perasaan puas itu adalah sesuatu yang tidak dapat digantikan. Saya sangat bangga telah menyelesaikan 28 penugasan sampai saat ini. Saya sudah tidak jauh dari 30. Selama proses ini, saya telah membunuh bandit yang memperkosa dan menjarah, dan pejabat pemerintahan yang tidak peduli dengan kehidupan rakyat mereka. Saya telah menyelamatkan anak-anak yang dipaksa menjadi budak. Halaman dalam memiliki moto, dengan kekuatan besar datang tanggung jawab besar, dan hati seseorang berjalan di jalan yang sama dengan perbuatan baik. Kata-kata Dai Yuheng sangat sederhana, tapi mengandung efek yang unik bagi mereka. Bahkan Ma Xiaotao yang tidak rukun dengannya memiliki ekspresi serius di wajahnya saat ia menceritakan pengalamannya sebagai penjaga. Selain kebanggaan di wajahnya, dia juga memiliki keindahan yang unik, seolah-olah mereka sedang mandi dalam kemuliaan mereka. Penatua Xuanlao mengangguk. "Oke, kalian harus memberiku jawaban sekarang. Masuk atau pergi?" "Masuk!" Ketujuh serentak berteriak. Baru pada saat inilah mereka memahami misi dan tanggung jawab yang harus dipikul oleh seorang murid di halaman dalam Akademi Shrek. Mereka tidak merasakan kemuliaan yang datang dengan menjadi penjaga Shrek, tetapi mereka tanpa ragu menerima tugas ini. Penatua Xuanlao tersenyum dengan sangat gembira. "Baik, pandanganku tidak salah menilai kalian. Tak satu pun dari kalian pengecut. Aku akan memberitahu kalian ada alasan lain di balik semua ini.
karena kalian akan mengambil misi pertama sebagai wali. Xiao Tao, kamu dapat menjelaskan tugas kita saat ini. Wang Yan berikan mereka peralatan penjaga Shrek. Baik, Guru Wang Yan mengangguk lalu mengambil beberapa cincin dengan ukiran simbol Shrek dari alat penyimpanannya dan memberikannya kepada setiap tim persiapan. Ma Xiao Tao berkata, ini adalah simbol wali Shrek dan hanya kita yang memilikinya. Sekarang taruh tetesan darah kalian di permukaan cincin. Itu akan terhubung dengan garis keturunan kalian. Selama kalian salah satu dari kami, kalian dapat menggunakan cincin wali untuk memverifikasi identitas siapapun wali di hadapan kalian. Cincin ini juga alat penyimpanan dan berisi satu set lengkap peralatan yang kita gunakan. Kalian bisa melihatnya sekarang. Kita punya pakaian khusus, topeng, jubah, dan sinyal bahaya. Selama misi, kita tidak bisa membiarkan siapapun melihat penampilan asli kita untuk mencegah hal-hal yang mempengaruhi kehidupan kita. Jadi kita membutuhkan topeng. Yang terpenting kita punya sinyal mara bahaya. Sinyal ini hanya kita yang punya. Dan jika penjaga Shrek melepaskannya, setiap siswa Akademi Shrek halaman luar ataupun halaman dalam akan segera pergi untuk membantu. Ini jauh lebih efektif daripada yang kalian pikirkan. Tugas kita kali ini adalah menuju ke pegunungan yang berbatasan dengan Kekaisaran Starlo dan Kekaisaran Ryu untuk memburu sekelompok bandit. Akademi duel jiwa kontinental tingkat lanjut akan segera dimulai. Jadi kita harus menyelesaikan ini dalam 3 atau 4 hari. Bandit-bandit ini sangat biadab dan licik. Mereka membunuh setiap pedagang yang melewati perbatasan dan tidak meninggalkan satupun yang selamat. Daerah pegunungan tempat mereka bersembunyi memiliki medan yang rumit dan terjal. Selain itu, ada banyak gua tempat mereka dapat bersembunyi. Jadi tidak menguntungkan bagi pasukan untuk menyerang mereka. Yang menjijikkan itu perbatasan wilayah dua kekaisaran, yaitu Ryu dan Starlo. Kekaisaran Ryu tidak pernah punya hubungan yang baik dengan Kekaisaran Starlo. Jadi sangat sulit bagi keduanya untuk bekerja sama. Setiap kali kerajaan mengirim pasukannya, bajingan licik itu akan lari ke sisi lain. Suatu kali mereka bahkan memulai perang skala kecil dengan kedua negara, namun mereka masih hidup dengan baik sekarang. Jumlah tidak akan efektif untuk melawan mereka, bahkan tidak ada 300 bandit di kelompok itu. Tetapi mereka akrab dengan medan dan mereka punya banyak trik. Karena itu tim kecil seperti kita lebih siap untuk menghadapi mereka. Bandit-bandit ini menyebut diri mereka sebagai utusan Dewa Kematian dan mereka seharusnya dipimpin oleh seorang master roh jahat yang relatif kuat. Karena itu kita tidak bisa gegabah. Mayoritas dari kalian belum pernah membunuh orang sebelumnya dan kalian akan memiliki pengalaman baru sekarang. Saya harus menekankan bahwa target dari tugas kita kali ini adalah tidak meninggalkan satupun yang selamat dan sepenuhnya menghilangkan bandit-bandit ini. Tidak ada orang tua, orang lemah, wanita atau anak-anak dalam kelompok bandit ini. Dan tidak ada dari mereka yang adalah orang baik. Jantung mereka mulai berdetak lebih kencang setelah mendengar kata-kata membunuh seseorang, terutama pada trio Huo Yuhao. Ma Xiao Tao tersenyum dan melihat ke arah Yuhao. Apakah kamu takut? Wajah Yuhao sedikit memerah. Aku sama sekali tidak takut. Dia benar-benar merasa tidak bisa mengangkat kepalanya di depan Ma Xiao Tao. Setelah kejadian hari itu, bayangan telah menutupi hatinya. Ma Xiao Tao tertawa nakal. Bagus jika kamu tidak takut. Kita bertuju akan menjadi tim utama selama misi ini. Dan kalian harus melakukan yang terbaik untuk melindungi diri sambil membantu kami dari samping. Bandit-bandit ini sangat tidak terkendali. Mereka bahkan menyebut diri mereka tangan maut. Di dalam wilayah yang luas dan pegunungan itu, selama kalian membawa nama tangan maut atau utusan Dewa Kematian, orang-orang di sana akan ketakutan tanpa alasan. Daerah pegunungan ini terbentuk 4000 tahun yang lalu, hasil dari tabrakan antara kedua benua. Itu disebut pegunungan Mingdo, memiliki sumber daya mineral yang sangat besar dan sangat berharga. Karena itu, Starlo dan Ryu terus-menerus memperebutkannya. Kekaisaran Starlo bisa membantu kita. Kami sudah memberitahu para penjaga dari Kekaisaran Starlo yang ditempatkan di dekat pegunungan Mingdo sebelum kita pergi. Mereka akan memberi kita peta terperinci dan informasi yang akurat. Kita harus berangkat dengan kecepatan penuh. Simpan cincin penjaga Shrek kalian dengan benar. Kalian hanya bisa memakainya saat menjalankan misi. Ma Xiao Tao kemudian berkata, orang-orang dengan budidaya rendah akan memperlambat kita. Jadi aku akan membawa Yuhao bersamaku. Da Yuheng, kamu bawa Wang Dong.
Dan Ling Luochen, kamu membawa Xiao Xiao bersamamu. Ayo pergi. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.